Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyaratul Isnaini. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS pengantar manajemen. Untuk pertanyaan nomor 1, yang pertama, jenis struktur organisasi yang seperti apa yang cocok untuk perusahaan itu? Yang kedua, gambarkanlah dengan jelas struktur organisasi yang ada. Berdasarkan teori yang saya dapatkan, menurut Masibun, struktur organisasi adalah suatu gambaran yang menggambarkan tipe organisasi, kedudukan, jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerja, garis perintah dan tanggung jawab, rentan kendali dan sistem pimpinan organisasi. Sedangkan menurut pendapat saya, perusahaan ini cocok menggunakan struktur divisional karena dengan adanya struktur divisional, perusahaan akan lebih mudah dalam mengelolanya karena memecah organisasi menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk gambaran dari struktur divisional, yang atas sendiri terdiri dari direktur. Di bawah direktur terdapat divisi produk 1 dan divisi produk 2. Divisi produk 1 terdiri dari sumber daya manusia, manufaktur, dan akuntansi. Sedangkan di bagian divisi produk 2 terdapat sumber daya manusia, manufaktur, serta akuntansi. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada perbedaan antara keputusan yang salah dengan keputusan yang buruk? Mengapa manajer yang baik kadangkala membuat keputusan yang salah atau keputusan yang buruk? Bagaimana manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan? Teori menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pertama, berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Yang kedua, pengalaman. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat dalam pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga, fakta. Keputusan yang berdasarkan fakta memang merupakan keputusan yang baik dan sangat solid. Yang keempat, wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dengan mengasosiasikan dengan praktik distorial. Sedangkan menurut pendapat saya, adanya perbedaan antara keputusan yang salah dengan keputusan yang buruk adalah jika keputusan yang salah belum tentu keputusan tersebut buruk. Akan tetapi, keputusan yang buruk sudah pasti salah. Manajer yang baik dapat membuat keputusan yang salah karena keputusan manajer dipengaruhi oleh budaya organisasi dan sifat dasar manajer itu sendiri. Manajer bisa membuat keputusan yang buruk biasanya dilakukan karena adanya tekanan sehingga manajer tersebut tidak dapat berpikir dengan jernih. Manajer dapat membuat keterampilan pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan pengalaman yang mereka alami dan juga memahami kondisi yang telah terjadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Teori menurut Siagian, keterampilan manajerial adalah keahlian menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik, yaitu dengan cara kecukupan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan teori menurut Robert L. Katz, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual, yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang ketiga, keterampilan teknis. Sedangkan menurut
keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer itu, yang pertama, mampu mengelola SDM. Yang kedua, memiliki strategi manajemen yang baik dan benar. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, dapat mengelola waktu dengan baik. Yang kelima, memiliki strategi pemasaran yang jitu. Yang keenam, reputasi yang baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang salah dari pengelolaan dana jamaah di First Travel dan bagaimana agar perusahaan-perusahaan travel lain bisa terhindar dari masalah serupa? Teori menurut Sonny S. Manajemen keuangan adalah kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana untuk mendapatkan dana, memakai dana, dan untuk mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut saya, hal ini terjadi karena sistem manajemen keuangan di First Travel tidak terlalu baik. Jika manajemen keuangan tidak dikelola dengan hati-hati, maka keuangan perusahaan akan rusak. Sebaiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan manajemen keuangan secara rutin bagi para anggotanya, serta menerapkan sistem yang dapat membantu pengelolaan manajemen keuangan perusahaan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.